Selamat berjumpa di Sapaan Inspiratif Klasis Pulau Jawa, edisi 13 Februari 2023. Senang kita diperjumpakan dalam Sapaan Inspiratif pada pagi saat ini. Sahabat KPJ, kita akan bersama-sama untuk merenungkan ketaatan yang palsu. Dan saya akan memulai untuk bersama-sama kita melihat uang. Nah, tentu kita sangat mengenal dan sangat tahu tentang uang itu. Kadangkala kita menemukan ada uang yang palsu. Namun tentu kita sangat paham untuk bisa membedakan bagaimana caranya kita melihat, kita meraba, dan kita menerawang. Untuk kita mengetahui bahwa apakah ini uang palsu atau tidak. Nah, ada sebuah sosial eksperimen yang menarik dan sedikit agak kocak. Dalam video ini diperlihatkan bagaimana dalam sosial eksperimen itu diperlihatkan tentang cara cepat membedakan antara uang palsu dan uang yang asli. Dalam konten itu diperlihatkan ada seorang yang menguji dan dia menaruh pada sebuah jalanan. Dan videonya seperti berikut. Uang. Palsu. Saudara-saudara, pada video tadi kita melihat bahwa orang pertama itu melihat dan berhenti, kemudian dia mengambil uang itu, dan setelah dia memperhatikan kemudian itu uang palsu dan dia melemparkan dan dia pergi. Begitupun dengan orang yang kedua. Dia pun juga melihat dan memperhatikan dan rupanya itu adalah uang palsu dan dia membuangnya kembali. Dan orang ketiga tadi kita melihat juga bahwa dia memperhatikan dengan seksama dan membolak-balik daripada uang itu, dan rupanya uang itu adalah uang yang palsu. Tetapi pada percobaan yang dimana dia menaruh uang asli, ada satu pemuda yang kemudian lewat dan memperhatikan, dan rupanya itu adalah uang asli dan kemudian langsung menyisipkan ke dalam kantongnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini sangat jelas bahwa terlihat mana benda yang asli, original, mana yang palsu. Sesuatu yang asli akan dicari, akan dihargai, dan mempunyai nilai. Sedangkan apa yang palsu, dia akan teruji oleh waktu. Dan karena dia tidak bernilai, dia akan dibuang dan bahkan dirobek oleh orang yang menemukannya. Saudara-saudara, ketika kita mengingat dalam Matius pasal 13 ya, tentang perumpamaan lalang di antara gandum. Di sana dikisahkan bahwa ketika gandum itu tumbuh dan kemudian dia berbulir, nampak jugalah lalang yang kemudian muncul. Maka datanglah hamba Tuhan itu dan dia berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Lalu dari mana lalang itu tumbuh?" Kemudian dia bertanya lagi, "Tuan, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, Jangan. Sebab mungkin gandum itu akan ikut tercabut pada saat kamu mencabut ilalang itu."
Biarkanlah keduanya dia tumbuh secara bersama-sama dan pada waktu menuai, dan pada waktu itu aku akan berkata kepadamu, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkasnya untuk kemudian dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ada perbedaan sikap yang diberikan. Lalang dikumpul, ya juga diikat, tetapi kemudian dia dibakar ya. Tetapi gandum itu kemudian juga dikumpulkan, tetapi dia disimpan di atas lumbung. Itu perbedaan yang kemudian terlihat bagaimana lalang di antara gandum. Bahwa sekali lagi bahwa sesuatu yang palsu akan nampak pada waktunya. Dia akan terlihat, dia akan dikumpulkan, namun dia akan dibuang bahkan dibakar. Akan tetapi ketaatan itu akan memunculkan keasliannya. Akan teruji oleh waktu. Dia akan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam lumbung. Sekali lagi saudara-saudara, sesuatu yang asli akan dicari-cari, akan bernilai, akan bermanfaat, dan juga dihargai oleh orang lain. Kalau kita mengingat kembali pada perenungan kita minggu lalu bahwa hidup keagamaan yang benar. Ada banyak orang yang kita temui. Seringkali lebih memikirkan diri sendiri atau dia egois. Dia berpikir bahwa apa keuntungan yang saya bisa dapatkan dari apa yang saya lakukan ini. Seberapa banyak mulut nantinya yang kemudian akan memberikan pujian kepada saya ketika saya melakukan ini. Ini sifat-sifat yang kemudian menimbulkan daripada sebuah keegoisan. Itu Tuhan bilang apa? Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, atau dengan kata lain bahwa dengan cara kita beribadah seperti itu, suara kita tidak akan didengarkan di tempat tinggi. Inilah hidup kepura-puraan. Kalau dalam bahasa lainnya, hidup dalam keagamaan yang palsu. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita memiliki ketaatan yang benar-benar teruji. Bukan mempertontonkan kepalsuan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji namamu Bapa di sorga kekal untuk selama-lamanya. Tuhan yang memberikan kesempatan kami pada pagi saat ini untuk bersama-sama kami merenungkan dan kami mengambil waktu sejenak untuk kemudian mendengarkan dan merenungkan sapaan inspiratif pada saat ini. Syukur kepadamu Tuhan, kami boleh disapa. Biarlah kehidupan kami terus berada dalam kehidupan ketaatan, bukan kepura-puraan, bukan kepalsuan. Terima kasih Tuhan, kami mau berjalan dalam ketaatan di dalam Tuhan. Bapa di sorga, berkati kami dalam sepekan ke depan dalam mengerjakan setiap tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami dalam pekerjaan Bapak Ibu, dalam mereka keluar masuk dari rumah Tuhan. Tuhan berkati dalam perjalanan, di tempat kerja, dan ketika kembali ke rumah Tuhan berkati. Bapa di sorga, terima kasih lewat pengurus BPK, boleh memfasilitasi untuk kami boleh bersama-sama disapa oleh sapaan inspiratif pada saat ini. Berkati semua jemaat-Mu di lingkup Klasis Pulau Jawa. Bapa di sorga, pemerintah kami, negara kami, bangsa kami Tuhan. Berikan kedamaian, berikan keadilan bagi kami semua. Biarlah kami selalu berada dalam lindungan kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Ini ungkapan syukur kami Tuhan. Kami sampaikan beralaskan anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa bersyukur kepada Tuhan Bapa di sorga. Amin. Sahabat KPJ, demikian sapaan inspiratif kita pada pagi saat ini. Selamat beraktivitas untuk kita semua dan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita.